Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua dosen yang sekarang lagi membuat SKP ya. Jadi lanjutan dari yang kemarin yang sudah dibuat adalah evaluasi pendidikan, kemudian eh, bukti dukungnya juga sudah, penelitian, dan kemarin adalah pengabdian ya. Jadi bukti dukungnya juga sudah ada ya. Jadi untuk ini dijelaskan semua tentang apa saja yang kegiatan dari pengabdian, kemudian dari penelitian juga ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah ada di bukti dukung juga. Nah, sekarang kita masuk ke tambahan ataukah dia sesinya penunjang ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan IQ itu tidak apa-apa, tinggal ditambahkan di sini juga bisa, ataukah nanti di tambahan di sesi penunjang. Jadi sesi penunjang itu adalah IQ dari 2 kalau tidak salah, yaitu IQ 2.2, yaitu persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha atau dunia, atau presentasi presentasi ya presentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dunia usaha atau dunia industri. Ini sebenarnya beberapa yang mungkin perkataan yang tidak begitu bisa ditangkap jelas ya. Jadi dianggap itu bahwa ini hanya sertifikat kompetensi saja, tapi sebenarnya tuh sertifikat seminar, webinar, kemudian kepanitiaan sebenarnya masuk di sini. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi ya, itu di sini potongannya memiliki sertifikat. Jadi ada yang kompetensi atau sertifikat ini ya, sertifikat presentasi pengajar. Jadi kita kalau misalnya mengikuti seminar itu kan pasti ada tuh presentasi pengajarnya. Nah, presentasi pengajar itu dari kalangan praktisi profesional, itu semacam dosen, kemudian dunia usaha atau dunia kerja. Nah, itu sebenarnya yang dibahas di sini. Jadi tidak hanya kompetensinya saja ya. Jadi kompetensi untuk profesi, tapi sertifikat yang dari presentasi pengajar yang berasal dari kalangan praktisi. Jadi eh, kalau hanya sertifikat kompetensi saja mungkin agak berat, makanya itu dikatakan kenapa itu berwarna hitam. Yang di ininya sebentar saya coba lagi. Nah, di sini ya. Kenapa di sini IQ itu berwarna hitam? Nah, di sini ini sebenarnya sertifikat kompetensi ini di IQ 2.2 ini adalah suatu penunjang. Jadi dia kalau dari sudut pandang kita, kalau misalnya dosen itu ada tiga, yaitu ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, sertifikat ini masuk kemana? Kalau cuma untuk kompetensi saja itu agak berat ya, karena setiap tahun belum tentu kita bisa dapat kompetensi ya. Kemudian kita juga harus ada sertifikat yang dari presentasi pengajar. Itu juga suatu keilmuan kan. Jadi pengertiannya bahwa keilmuan itu yang kita dapatkan dari praktisi profesional, kemudian dunia usaha, kemudian dari dunia industri kerja. Nah, jadi itulah yang sebenarnya dipahamkan dari IQ 2.2 ini. Jadi makanya di sini sebenarnya bisa ditambahkan untuk sertifikat lainnya ya. Jadi bisa dikatakan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat tadi dari presentasi pengajar yang berasal dari kalangan praktisi ini ya. Jadi itu yang sebenarnya masuknya pada IQ 2.2, yaitu ke penunjang. Nah, makanya saya masukkan di penunjang supaya nanti dia di sini bisa dijelaskan. Kategorinya adalah kompetensi, seminar, webinar. Ini ada kepanitiaan ya, jadi masukkan kepanitiaan.
Dan member asosiasi itu kita kalau ikut kegiatan member asosiasi. Mengapa kalau dikatakan member asosiasi itu masuk suatu eh, sertifikat juga sebenarnya karena dia ada di sini. Nah, jadi ada industri kerja juga. Nah, dunia industri kerja itu ada asosiasinya. Kemudian kenapa kepanitiaan juga masuk? Sebenarnya dari sini juga ada. Di kalangan praktisi profesional juga ada. Kemudian dunia industri kerja juga ada. Jadi suatu kepanitiaan itu memang dari persentase kan. Jadi kita kalau misal mengikuti panitia itu pasti ada harus punya SOP yang kita kerjakan. Kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga sama kan dari pembahasan dari praktisi juga ada. Kemudian sebagai ketua panitia gitu kan. Nah, itu kita harus ngikutin terus kan. Jadi sama saja seperti kita mengikuti suatu seminar atau webinar. Nah, jadi hampir sama untuk presentasi. Makanya di sini disebutkan untuk penunjang. Terkadang kalau dosen kan itu masuk ke iku mana untuk kepanitiaan sama member asosiasi. Sedangkan di BKD atau LKD itu juga sudah ada penempatannya di situ. Nah, jadi saya masukkan di 2.2 karena memang hampir mirip ada di sana semua untuk penunjang. Nah, kemudian untuk yang kemarin yang RPS, nah ini RPS kemarin ada pertanyaan, Pak sebenarnya IKU 3.2 itu tentang RPS ya Pak? Kalau menurut saya sih bisa jadi RPS, tapi kalau kalau dari perkataan itu ada persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran case kasus ya. Jadi case kasus metode atau pembelajaran kelompok berbasis project team sebagai bobot evaluasi. Nah, ini pengertiannya sebenarnya tidak membuat RPS-nya Bapak Ibu. Sebenarnya itu ada kegiatan kita di dalam pengajaran. Nah, jadi kalau pengajaran itu kita melakukan suatu eh, pemecahan kasus gitu ya. Jadi kita buat mereka berkelompok, kemudian mereka nanti diskusi. Nah, itu kita foto. Nah, sebenarnya di situ ada yang menggunakan mata kuliah itu menggunakan case method ya. Ataukah kita bentuk kelompok, kemudian mahasiswanya itu berkunjung atau meneliti ke suatu tempat atau industri atau usaha yang nanti juga bisa dilihat, oh ini ternyata begini sistem organisasi, kemudian SDM-nya seperti apa. Nah, sebenarnya itu yang dimaksud dari IKU 3.2. Jadi, tapi RPS bagaimana Pak? RPS bisa masuk juga. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan RPS 3.2 ya nggak apa-apa dimasukkan di sini saja. Ya, jadi nomor, kemudian mata kuliah apa, kemudian link tautannya apa. Jadi, sebenarnya sih kalau dari saya untuk IKU 3.2 ini adalah presentasi mata kuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus. Jadi kalau kita mengajar semua ya sebenarnya ada pemecahan kasus berkelompok, kemudian ada juga yang metode pemberian proyek, kemudian nanti mereka akan mencari atau berkunjung ke usaha atau nanti dia akan memecahkan mengetahui atau meneliti tentang perusahaan tersebut. Nah, itu bisa yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi nanti aku dijelaskan linknya gimana. Nah, linknya itu adalah bentuknya foto-foto. Jadi kalau misalnya dia nanti mengerjakan kasus atau mengerjakan proyek, nah itu buktinya ada di foto dan bentuknya seperti laporan saja dari mahasiswa. Kemudian dilaporkan bentuknya yang seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya yang saya tangkap dari IKU 3.2. Tapi kalau misalnya di RPS itu juga bisa, jadi nggak ada masalah ya Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan di sini ya. Nanti kita masukkan di penunjang. Kalau misalnya di ininya tidak menggunakan hal tersebut ya, jadi tidak menggunakan IKU ya di sini tentang pengabdian dan macam-macam atau dia berdasarkan IKU-nya saja. Nah, itu bisa digunakan ataukah bentuk yang seperti ini itu lebih kita lebih paham karena kita ada tiga tiga ininya
penelitian, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kemudian yang tambahannya itu ada penunjang tadi. Nah, itu ya. Jadi penunjang itu bisa dilakukan dan tidak harus dilakukan. Jadi kalau misalnya saya tidak melakukan kegiatan webinar, ya nggak apa-apa. Nah, itu jadi ada beberapa hal yang lainnya. Ada yang seminar, ada yang bikin RPS, ada yang bikin kegiatan lain. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang kita bahas hari ini adalah tentang penunjang yang kita masukkan di IKU 2.2 dan 3.2 tadi tuh. Nah, nih 3.2 jadi satu ya. Nah, kalau misalnya penulisannya menggunakan IKU yang tadi rencananya, maka ini bisa boleh dipisah. Jadi bisa dipisah atau nanti ini dipakai dulu baru dihapus, atau nanti ini juga dipakai dulu baru dihapus ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipergunakan untuk IKU tersebut. Nah, sekarang cara pengisiannya tadi sama ya Bapak Ibu. Ini download dulu yang tadi, yang nanti akan saya berikan linknya di grup. Kemudian silahkan di download, kemudian diisi, kemudian nanti baru disimpan. Setelah disimpan baru masukkan di Google Drive masing-masing ya Bapak Ibu. Jangan pakai link yang pertama karena kasihan nanti dosen teman atau teman yang lainnya yang menggunakan. Nah, jadi kita coba untuk mengisi dulu. Yang pertama, coba memberikan contoh. Nah, ini adalah tentang di penunjang ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk di penunjang yang semester kemarin, yang awal. Nah, itu ya penunjang semester awal, yaitu bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, ini saya ada di bulan April mengikuti webinar. Saya pakai ini dulu. Nah, ini saya masukkan. Ini tentang webinar. Nah, ini kita masukkan, kita copy saja, salin, masuk sebelah sini. Nah, ini adalah keterangan penyelenggaranya. Ya, ini untuk kegiatannya. Ini tempel. Unduh dulu, salah tadi. Oh, ini salah. Nah, ini. Oke, taruh sini. Saya ulang lagi. Salin, masuk sini. Bentar. Ini kalau di sini disalin, ditempel. Nah, ini ya, ini tempel, ini di blok saja, kemudian dijadikan satu, tengah, tengah, buat ini. Nah, ya oke. Jadi kita sudah, nanti kita kotaknya dibaikin lagi. Penyelenggaranya adalah yang di sini. Tempel. Oke. Tinggal linknya lagi, masuk lagi di sini, ambil link yang kita gunakan. Nah, ini ya, kita gunakan salin link yang sudah kita gunakan di BKD ya Bapak Ibu, supaya lebih gampang. Oke. Nah, ini ya. Jadi sudah semua menggunakan begini. Kita coba lagi yang kedua. Oke. Ini kita masukkan. Ini adalah seminar, webinar nih ya. Ini ada tingkat keuangan. Salin.
keuangan. Oke. Ini adalah webinar. Itu ya. Oke, terus kita masukkan lagi di sini, tempel, kemudian ambil linknya. Oke, salin link. Ya, dimasukkan di sini ya. Salah, sini. Nah, itu ya. Jadi untuk yang seperti itu sudah dilakukan secara terus-menerus sampai di bawah ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat untuk ininya. Nah, kemudian untuk contoh semester ini kayaknya kemarin kita sudah dibuatkan untuk keanggotaan dan kepanitiaan ya. Nah, ini kosong punya saya, sudah yang semester kemarin, sekarang yang semester ini yang ganjil. Nah, ini penunjang. Nah, ini kemarin ada kepanitiaan. Nah, ini kepanitiaan untuk lokakarya ya. Jadi kita ambil. Jadi semua hal itu bisa dilaporkan seperti itu. Jadi tidak ada IKU atau tidak ada bagian yang tidak dilaporkan ya. Jadi bisa dilaporkan menjadi kinerja kita. Ini lokakarya, jadi kepanitiaan. Nah, itu ya. Jadi udah ada kepanitiaan. Kemudian kita ambil untuk lokasinya atau tempat kegiatannya, salin. Oke, ambil linknya. Kemarin kalau nggak salah ada sertifikat untuk lokakaryanya ya. Ini ada panitia ya, salin link. Kalau untuk jadi anggota bisa juga karena dia kan mengikuti seminar kan. Nah, jadi bisa untuk dipergunakan. Oke. Nah, jadi untuk yang itu panitia sudah ya. Jadi satu lagi, karena kemarin ketua jurusan sudah buatkan kita, nah, member anggota profesi atau asosiasi ya. Ya, ini FMI-nya. Nah, di sini ditulis adalah keanggotaan asosiasi. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini adalah linknya. Nah, ini tinggal dimasukkan, ada screenshot aja. Nah, ini ya, dimasukkan linknya karena ini aktif kan. Nah, ini untuk yang ini masih berjalan.
Ini tadi belum ditulis ya. Oh, sudah kepanitiaan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada webinar, ada seminar, bedanya webinar kita di web ya, jadi pakai Zoom. Seminar adalah kita mengikuti secara langsung, kemudian kepanitiaan kita ada menjadi panitia, kemudian member asosiasi itu kita ikut dalam suatu organisasi kegiatan dosen ya. Jadi macam-macam banyak lah. Nah, kemudian untuk ini RPS jika ada bisa diisi, jika tidak ada tidak perlu diisi ya. Bapak Ibu, ini kalau nggak salah tahun kemarin ada saya punya. Tapi di pendidikan. Nah, ini dia ya. Jadi ada bukti untuk tahun kemarin di MO. Nah, ini ya. Jadi bisa menggunakan RPS manajemen operasional. Ya, sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, kalau misalnya bisa digunakan RPS, tapi kalau saya sih lebih bagus karena memang bentuknya itu adalah eh, menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus. Sebenarnya itu hanya bentuk foto, kemudian kegiatan mahasiswa, kemudian apa saja yang didapatkan itu biasanya dari mahasiswa yang melakukan kegiatan kelompok. Nah, kemudian dilaporkan kepada kita dan dimasukkan di sini karena kita ada pembimbing utamanya. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya, tapi kalau bentuk RPS boleh, nggak apa-apa, bisa, gitu ya. Kita ambil dulu, kita ambil linknya, salin link. Oke, sini masuk. Oke, baru kita enter. Nah, ini ya, jadi salah satunya. Nah, kita coba untuk isi semuanya sampai selesai. Kemudian Bapak Ibu tinggal di save, masukkan di Google Drive. Kemudian setelah di Google Drive, Bapak Ibu tinggal ini aja. Apa sih namanya? Bentar. Simpan, kemudian ambil. Setelah diambil baru di ini ya. Nah, ini yang punya saya ambil salin. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di SKP kita ya. Jadi di terakhir ya. Nah, di untuk penunjang bukti dukung. Oh, batal bukan di situ ya. Untuk isinya di sini. Maaf, sorry. Nah, jadi di sini yang kemarin salah pakai LKD ini saya hapus ya. Nah, jadi saya hapus. Nah, kemudian kita ganti, tadi sudah dibuat. Nah, Google Drive-nya kemudian disimpan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk penulisan IKU 2.2 dan 2.3 itu bisa digabung jadi satu, tinggal nanti ada kegiatannya atau tidak, itu ada penunjang. Kemudian nanti bisa dipisah juga kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan IKU di sini ya, di evaluasi akhirnya berdasarkan IKU. Jadi satu ada IKU apa, kemudian dua IKU apa, tiga IKU apa, empat IKU apa. Kalau saya lebih ini untuk bisa di penelitian, pendidikan, kemudian penelitian, jadi supaya lebih gampang. Kemudian IKU itu kan hanya untuk ngambil yang di pertama aja ya Bapak Ibu, jadi kita tahu udah pasti IKU ini, oh ini pendidikan, karena setiap kali kita ini pasti akan bingung IKU mana di bagian mana, IKU mana bagian mana. Nah, jadi lebih lebih efisien kita tahu adalah oh ini tentang pendidikan ya, ini pasti tentang pendidikan. Tinggal nanti terakhirnya itu kita tahu oh IKU pendidikan itu ada IKU berapa gitu ya, 1.1.
kemudian IKU ini berapa. Nah, itu terakhir saja supaya lebih menggampangkan kita menuliskannya. Nah, ini ya. Jadi tidak harus keseluruhan. Kalau saya sih lebih bagus hanya yang hitam-hitam saja. Jadi yang biru itu kalau memang nanti ada penggunaannya. Nah, bagaimana kalau misalnya tahun 2025 gitu ya? 2025 kita nggak tahu kan siapa nanti yang akan bimbingan KKN, karena nanti baru ketemunya adalah eh, di mana di tengah tahun gitu ya. Ya paling tidak itu ada penugasan dari eh, pimpinan. Nah, pimpinan itu adalah dimasukkan, kalau menurut saya masukkan di penunjang ataukah nanti bisa ada penambahan gitu ya. Jadi kalau misalnya IKU semua, nanti paling bawah ini itu ada tambahan untuk yang lain-lain. Nah, itu ya kalau saya saran kalau yang menggunakan IKU nanti ke depannya. Nah, itu bisa dilakukan di sini adalah IKU nggak pakai IKU dia, jadi lain-lain gitu ya. Jadi lain-lain nanti pas sudah dilaporkan, nah itu dia harus di eh, dimasukkan itu untuk yang IKU titik satunya 1.1, kemudian untuk bimbingan KKN-nya. Nah itu ya, jadi agak agak sedikit merepotkan karena pas waktu yang lain-lain itu ada nanti beberapa IKU yang akan terpisah-pisah seperti itu. Jadi lebih baik memang seperti itu bisa juga. Kemudian yang tambahan itu juga nanti akan pasti terpisah-pisah seperti yang tadi ya yang saya jelaskan. Ada IKU 2.2, kemudian ada IKU eh, 3.2. Nah, ini 3.2 yang tentang eh, penggunaan atau pembelajaran pemecahan kasus case method ya. Jadi ini case method ini pasti ada sih sebenarnya untuk semua dosen, karena setiap mata kuliah yang kita lakukan itu pasti ada untuk penggunaan kasus atau proyek. Nah, itu jadi silahkan kalau misalnya nanti tahun semester ini ada kegiatan kampus, ada kegiatan mengajar, jika ada tugas kelompok, ada tugas proyek, bisa dibuatkan laporannya. Nah, jadi laporan itu yang bisa nanti dimasukkan ke dalam IKU 3.2. Nah, ya. Kalau tidak menggunakan RPS ya, jadi bisa menggunakan hal tersebut. Ya, jadi untuk yang ini pun ini ada yang harus wajib seharusnya, karena kita sebenarnya kalau di ini pasti ada jurnal kan. Nah, jadi ini kenapa dibuat biru? Mungkin harus kita ngomong dulu sama ketua prodi apa yang kita harus ketua jurusan ya, apa yang harus kita lakukan dalam 1 tahun ke depan ini. Nah, apakah yang ini aja atau yang ini aja ya, jadi tergantung dari masing-masing ketua jurusannya. Nah itu ya, jadi untuk program yang di luar, nah ini juga saya agak ini juga ya, jadi kita belum tentu bisa masuk karena eh, biasanya kalau untuk prestasi itu belum tentu kita tahu kegiatan tahun 2025 itu ada lomba apa. Nah, tiba-tiba ada lomba, contohnya gini, tiba-tiba ada lomba untuk eh, kemarin udah monsun gitu ya, monsun sim itu bulannya malah bulan November. Padahal kita kan mengajukan rencana RPS itu awal-awal Januari kan. Nah, jadi kita nggak tahu kegiatan nanti bulannya di belakang itu. Jadi nanti IKU tersebut itu pasti akan dimasukkan pada IKU lain-lain saja. Jadi tambahan. Nah, tambahan itu nanti baru akan masuk IKU 1.2 pelaporannya. Nah, jadi tidak berbasic semua IKU itu harus dimasukkan dalam sini Bapak Ibu. Nah, di dalam sini. Nah, di dalam hasil kerja utama ini, jadi bisa nanti dimasukkan itu yang menyusul adalah di penunjang ataukah yang di akhir atau tambahan. Nah, itu tambahan wajib diisi kalau bisa penunjang ataukah lain-lain ya. Jadi kalau memang menggunakan IKU nanti kesepakatan kita tahun ini, nah jadi ini harus dibuat ada tambahan yaitu lain-lain tugas tambahan dari ketua jurusan. Nah, nanti akan ada realisasinya seperti itu. Jadi kita harus
memberikan ini ya, apa, pemahaman untuk ke depan tahun 2025 itu seperti apa. Sistem ini baru, kita sama-sama belajar. Semoga setelah nanti ini pembelajaran mungkin kita akan bisa lebih baik lagi dalam pengurusan atau pembuatan SKP ya. Jadi untuk ukuran keberhasilan target ini pun juga tidak akan terlalu lebih susah. Jadi mungkin hanya satu kegiatan saja. Jadi untuk lain-lainnya, jadi udah pasti bisa ada ininya, ada dapatnya gitu ya. Jadi kita bisa melebihi dari kegiatan kitanya. Nah, itu ya Bapak Ibu, yang saya sudah bisa jelaskan. Nanti setelah ini tinggal kita ajukan, setelah diajukan baru dievaluasi sama ketua jurusan. Setelah itu nanti baru di print, nanti itu di video selanjutnya. Jadi saya akan memberikan tutorial dari eh, video tentang setelah evaluasi ya. Jadi terakhir itu tentang tanda tangan, upload dan macam-macam. Nanti untuk kedepannya hanya satu kali lagi. Setelah itu kita udah selesai ya. Jadi untuk log harian itu sebenarnya tidak perlu ya Bapak Ibu, tidak perlu untuk diisi semua. Jadi kemarin sudah diberitahukan hanya yang penting-pentingnya saja yang dimasukkan. Contohnya kayak tanggal terbit eh, kegiatan gitu ya, tanggal terbit untuk jurnal, buku. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin bisa langsung dimasukkan di situ ya. Jadi bisa hanya yang tertentu saja. Jadi tidak harus semuanya diisi ya. Oke, jadi untuk hal tersebut mungkin cukup buat saya ya. Jadi untuk nanti ada pertanyaan atau kritik, saya persilahkan. Silahkan hubungi saya langsung. Eh, saya minta maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ini. Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.